Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan HAM terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. A. Magna Carta tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan dan keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. B. Revolusi Amerika tahun 1276, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Perancis tahun 1789, yaitu bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri, Louis 16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman HAM makin luas. Sejak awal abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan yang diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, yang meliputi kebebasan beragama, berbicara, dan berpendapat, bebas dari kemerawatan, dan bebas dari ketakutan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari makalah kami. Coba Anda bandingkan dengan aturan dasar ihwal HAM yang terdapat dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Adakah keempat jenis HAM itu di dalam aturan kontribusi kita? Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini hak asasi manusia telah muncul isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan universal hak asasi manusia. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelahnya setelah kemerdekaan dari 1945 sampai sekarang. Pelajarilah ihwal pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dalam setiap periode tersebut. Siapakah aktor dan bagaimana titik barat perjuangannya? Bagaimana dengan perkembangan konsep kewajiban? Jika hak asasi manusia terdapat penolakan yang luar biasa dari pemukungnya, misalnya munculnya direktor pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu. Pada tahun 1997 memecahkan suatu naskah berjudul Universal Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Maka dari itu, lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Lebih banyak bakat yang kita miliki, lebih besar tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Saya akan melanjutkan penjelasan di atas. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyebar ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencari pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk
di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologi karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologi fundamental yang menjadi sumber terjadinya sebagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang diperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim orde baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Kedua, sumber terjadinya sebagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat muncul kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antar kelas, antar atas dengan kelas bawah, tetapi justru lebih sering horizontal, antarisme rakyat kecil. Ada satu pandangan bahwa Indonesia itu harus dibangun dari hasil pemberontakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Eksistensi negara persatuan dari bangsa multikultural seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintah yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan dan sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan yang berlaku. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntunan reformasi itu? Ini adalah beberapa tuntunan reformasi tersebut. Yang pertama, mengamandemenkan UUD NRI 1945, lalu penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, lalu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, lalu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah, lalu mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokratis. Selanjutnya, mari kita perhatikan pada tuntutan untuk mengamandemenkan Undang-Undang NKRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang NKRI 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, memperdayakan rakyat, dan penghormatan HAM. Sehingga tuntutan perubahan Undang-Undang NKRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Yang mana dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang NKRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang NKRI 1945
melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan yang kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, perubahan yang ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, dan pada perubahan yang keempat pada Sidang Tahunan. MPR 2002, dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 sampai dengan 28A sampai 28J. Sekian.